jadwal kuliah. Aku lagi buka Shopee nih, cek pesananku, tapi lama banget. Oh alah, mungkin sistemnya ada yang terkendala kali. Kebetulan nih kita ada mau pembahasan proyek mengenai sistem informasi manajemen dan kepuasan pelanggan di e-commerce. Yuk kita bahas sama-sama yuk, siapa tahu proyek ini berhubungan dengan masalah kamu. Oh iya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Rejawati. Saya bersama rekan-rekan saya. Saya Anita Fenisia Manek. Saya Steven Christian Senduk. Dan saya Salvatri Suwomo. Di sini kami akan membahas tentang pemanfaatan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalty bisnis e-commerce yang mungkin akan berkaitan dengan studi kasus kami tadi. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu sistem informasi manajemen, apa itu e-commerce, apa itu kepuasan pelanggan, dan apa itu loyalitas pelanggan. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Yang kedua, e-commerce. E-commerce adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemesanan produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah perasaan yang timbul dari pengalaman pelanggan pada produk dan layanan yang ditawarkan ke perusahaan. Yang keempat, loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan adalah sebuah komitmen pelanggan untuk kembali lagi melakukan transaksi atau pembelian ulang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh SIM terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. SIM yang pertama sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan, karena SIM yang efektif memungkinkan e-commerce untuk menyediakan pelayanan yang cepat, responsif, efisien kepada pelanggan. Pengaruh yang kedua, SIM sangat berpengaruh terhadap user experience. SIM yang baik akan menciptakan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Kemudian pengaruh SIM yang ketiga, dengan SIM yang canggih, e-commerce dapat menggunakan data pelanggan untuk menyediakan pengalaman yang dipersonalisasi, seperti penawaran produk yang disesuaikan dengan preferensi dan riwayat pembelian pelanggan. Dan SIM sendiri mempunyai banyak sekali jenis, seperti Executive Support System atau ESS, kemudian Group Decision Support System atau GDSS, dan kemudian ada Supply Chain Management atau SCM, dan kemudian ada Decision Support System atau DSS. Dari berbagai banyak jenis sistem informasi manajemen ini, kita harus menentukan langkah-langkah yang efisien agar SIM sendiri ini dapat diimplementasikan ke dalam e-commerce kita dengan maksimal. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam memilih jenis-jenis SIM yang sesuai. Yang pertama, kita harus pahami kebutuhan bisnis kita. Identifikasi kebutuhan bisnis khusus perusahaan e-commerce kita, pertimbangkan proses operasional, skala bisnis, dan tujuan jangka panjang. Kemudian langkah kedua, pilih SIM yang diintegrasikan dengan sistem lain dengan mudah. Kemudian langkah yang ketiga, kita harus pastikan sistem informasi manajemen yang kita gunakan memiliki kemudahan bagi pengguna yang menggunakannya. Dan kemudian langkah terakhir, ketika kita telah memilih sistem informasi manajemen, kita harus melakukan uji coba terlebih dahulu. Sebelum menerapkan sistem sepenuhnya, pertimbangkan untuk melakukan uji coba dengan skala kecil. Ini membantu kita mengevaluasi kinerja dan mencocokkan sistem sebelum diimplementasikan dengan penuh. Selanjutnya ada peningkatan kepuasan dan loyalty pelanggan melalui sistem informasi manajemen. Pada peningkatan kepuasan dan loyalty pelanggan melalui sistem informasi manajemen, terdapat 3 poin, yaitu monitoring dan analisis kepuasan pelanggan, kemudian ada personalisasi layanan bisnis dan berbasis data, kemudian ada respon cepat terhadap umpan balik pelanggan. Ada monitoring dan analisis kepuasan pelanggan. Suatu proses yang penting untuk memahami sejauh mana efektivitas SIM atau sistem informasi manajemen dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Adapun langkah-langkah untuk melakukan monitoring dan analisis sebagai berikut. Pertama, penggunaan survei dan umpan balik pelanggan. Survei dan umpan balik pelanggan langsung dari pelanggan terkait dengan pengalaman mereka menggunakan sistem di e-commerce. Kedua, ada analisis data transaksi, di mana memberikan gambaran tentang preferensi dan kebiasaan belanja pelanggan. Ketiga, mengukur metrik kinerja yang berkaitan, yaitu membantu dalam mengidentifikasi area di mana perlu perbaikan diperlukan. Keempat, analisis ulasan dan feedback online, memberikan wawasan yang berharga tentang area-area yang perlu ditingkatkan atau yang telah memuaskan pelanggan. Yang kelima, ada benchmarking yang mana
perbandingan kinerja e-commerce Anda dengan pesaing di pasar untuk menilai sejauh mana sistem informasi Anda memuaskan pelanggan dibandingkan dengan standar industri atau praktik terbaik. Dan poin kedua yaitu personalisasi layanan berbasis data. Hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan meningkatkan relevansi layanan dan memberikan pengalaman yang lebih memuaskan. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan membawa manfaat dalam bentuk loyalitas yang lebih tinggi terhadap e-commerce Anda, berikut adalah langkah-langkah personalisasi layanan berbasis data tersebut. Pertama, kumpulkan dan analisis data pelanggan. Kedua, segmentasi pelanggan. Ketiga, rekomendasi produk yang dipersonalisasikan. Keempat, komunikasi individual yang tepat. Kelima, pengalaman pengguna yang dipersonalisasikan. Keenam, layanan pelanggan yang ditingkatkan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, evaluasi dan pembaruan berkelanjutan. Poin ketiga atau poin terakhir dalam peningkatan kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan, ada respon cepat terhadap umpan balik pelanggan, di mana peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan dalam bisnis e-commerce dapat dicapai dengan menggunakan sistem informasi manajemen untuk memberikan respon cepat terhadap umpan balik pelanggan. Saya akan membahas 5 forces holder. Yang pertama, ancaman dari produk pengganti. Yang kedua, daya tawar pembeli. Yang ketiga, daya tawar pemasok. Keempat, ancaman dari produk baru. Kelima, intensitas persaingan di industri. Ya, kita akan membahas yang pertama dulu, ancaman dari produk pengganti. SIM dapat membantu e-commerce dalam memahami tren pasar dan keinginan pelanggan. Yang kedua, daya tawar pembeli. Melalui SIM, e-commerce dapat menganalisis data pelanggan untuk memahami preferensi, kebiasaan belanja, dan umpan balik. Yang ketiga, daya tawar pemasok. SIM dapat membantu e-commerce dalam mengelola rantai pasokan dengan efisien. Yang keempat, ancaman dari produk baru. SIM dapat membantu e-commerce dalam mengidentifikasi tren pasar dan perubahan preferensi pelanggan. Yang kelima, intensitas persaingan di industri. SIM dapat memberikan wawasan mendalam tentang strategi bersaing, harga, dan tren pasar. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas SWOT. Yang S-nya strength atau kekuatan. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Integrasi SIM dapat meningkatkan efisien operasional dan memungkinkan analisis data yang holistik. Yang kedua, analisis data pelanggan. Kemampuan untuk menganalisis preferensi dan perilaku pelanggan dapat memberikan wawasan strategis. Yang ketiga, fleksibilitas produk dan layanan. E-commerce dapat dengan cepat menyesuaikan penawaran berdasarkan informasi yang diperoleh dari SIM. Yang W, weaknesses, kelemahan. Biaya implementasi. Implementasi SIM dapat menjadi Yang terakhir dari pembahasan materi kita tadi, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam konteks bisnis e-commerce bukan hanya sekedar kebutuhan profesional, tetapi juga merupakan kunci sukses dalam peningkatan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas. Sistem informasi kemungkinan e-commerce untuk menggali potensi data pelanggan, mengoptimalkan proses bisnis, dan memberikan pengalaman yang lebih profesional dan efisien. Dengan demikian, integrasi sistem informasi dapat menjadi fondasi yang lebih kuat untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan jangka panjang.